Pergi? Minggir. Lihat apa? Lihat lagi. Mau beli daging? Beli daging? Kau pikir aku datang untuk memberimu uang? Bocah kurang ajar. Bisa baca, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di seluruh wilayah Pantai Emas ini, belum ada yang berani bicara seperti itu padaku. Cukip berani juga. Yang tidak tahu bakal menyangka dia adalah raja bawah tanah Pantai Emas, Pak Arjuna. Wahahaha. Hancurkan. Bantuan, serang dia. Aliansi Biru. Kalian mau apa? Hormat untuk Pak Arjuna. Pak Arjuna. Kenapa kau berlutut padaku? Berlututlah pada Pak Arjuna. Dia benar-benar raja bawah tanah, Pak Arjuna. Hamba tidak mengenali orang penting. Pak Arjuna, ampuni nyawa hamba, Pak Arjuna. Siapa yang suruh bongkar tanah itu? Perintah dari Ketua Chen. Dia seharusnya tidak tahu itu milik keluarga Nyonya. Tangani Ketua Chen. Siap. Pak Arjuna. Katakan. Saya ingin adik saya pergi ke Paradise Club milik Anda untuk belajar dan berlatih. Bagaimana pendapat Anda? Paradise Club, eh? Citra juga pernah bilang padaku, mau bekerja di Paradise Club. Bagus. Tempat seperti Paradise Club itu campur aduk. Banyak orang kaya dan berkuasa yang tak tahu diri. Adikmu di sana bisa saling menjaga. Nyonya juga mau ke Paradise Club? Kalau begitu, mengapa Anda tidak manfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke Pantai Emas? Dulu, saat perang saudara di Pantai Emas, aku terluka. Citra yang menyelamatkanku. Sejak saat itu aku memutuskan untuknya mengundurkan diri dari dunia hitam. Tidak lagi terlibat pertumpahan darah. Ya, mengerti. Tenang saja Pak Arjuna, identitas asli Anda tidak akan ada yang tahu di seluruh Pantai Emas, termasuk adik saya. Baik. Aku percaya dengan caramu menangani urusan. Malati, gaun ko ini. Tayo po ay atapor ini. Ada terlalu pendek. Sudahlah, kalau mau cari uang dengan menyanyi di sini, harus seperti ini. Para bos dan tuan-tuan itu suka yang seperti ini. Dengarkan saja aku. Hubungan kita seperti ini, masa aku mau mencelakaimu? Giliran kita naik panggung. Oh, Arjuna ya? Istrimu, Disandera orang. Citra. Tuan Muda Rizky kok tiba-tiba kepikiran buat kerja di sini? Aku kerja di sini. Tentu saja untuk si cantik dong. Bagus. Nyanyiannya bagus. Malam ini, semua yang dikonsumsi di sini akan kubayar olehku, Tuan Muda Rizky.
Wah, Tuan Muda Rizky royal sekali. Melati, sini. Sayang, ini yang baru datang. Tuan Muda Rizky, jangan-jangan sudah pindah hati secepat ini. Sayang, aku sengaja minta kakakku supaya aku bisa kerja di sini demi kamu. Jangan lupa janji kita sebelumnya. Kamu harus menghiburku dengan baik. Dasar. Tenang saja Tuan Muda Rizky. Urusan yang kamu percayakan padaku tidak akan kulupakan. Melati, bagaimana kalian ngobrol dulu? Aku ganti baju dulu. Citra, Melati, terima kasih sudah merekomendasikan pekerjaan ini untukku. Nanti kalau aku sudah dapat uang. dapat uang. Nyanyi saja dapat berapa uang sih? Menurutku, Citra, lebih baik kamu manjakan para bos di sini. Sedikit saja yang mereka beri sudah puluhan kali lipat dari hasil nyanyimu. Melati, aku sudah punya Arjuna. Pura-pura suci. Tuan Muda Rizky terpaku melihatnya. Nanti kalau orang itu sudah berhasil menaklukkan Citra, jangan-jangan kamu melupakan aku. Aduh, masa sih? Nanti kalau urusannya berhasil, aku akan menjadikanmu bintang utama di balai musik ini satu-satunya. Bos, silakan turun. Terima kasih. Ayah, Anak cute. Anakku. Apa aku? Aku sendiri sini. Anakku, Arjuna bikin ikan goreng renyah kesukaanmu. Dia minta aku antar ke sini. dia sih malah menyusahkan ayah datang khusus. Bodoh amat. Ini tandanya Arjuna sayang sama kamu. Oh, Dad. Dia juga masakin kamu sup. Ada di mobil, aku ambilkan lauk. Tunggu ya. Iya. Lao Chen. Cepat lihat. Cepat lihat. Anakku. Lau Chao, cepat pergi bantu aku sampaikan pesan ke Arjuna. Mau cari anakku. Baik, baik, baik. Kamu mau apa? Kebetulan kamu sudah sadar. Baru asik mainnya. Jangan. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku justru suka tipe keras kepala kayak kamu. Lepas. Bangsat. Dasar pelacur berani mukul aku bunuh kamu. Melati. Kok kamu di sini? Melati. Ayo sini lu. Aduh, lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Melati, tolong aku. Nolongin lu? Melati, tolong aku. Dasar pelacur, lu masih belum tahu ya? Justru sahabat baik lu sendiri yang ngirim lu ke ranjang gua. Gak mungkin Melati mau celakain aku. Melati, dia bohong kan? Dia tadi bilang, tentu saja benar. Tuan Muda Rizky, puaskah Tuan dengan hasil kerjaku?
Puas dong sayang, abang bakal jadikan lu bintang utama satu-satunya di Balemun ini. Wah, bagus. Terima kasih Tuan Muda Rizky. Melati, dari kecil sampai besar, aku anggap lu seperti saudari kandung. Kenapa begitu kejam sama aku? Jangan sok-sokan lu. Citra, ini juga buat kebaikan lu sendiri. Tuan Muda Rizky kan putra kedua keluarga Hartono di Pantai Emas. Ikut sama Tuan Muda Rizky mana bisa dibandingin sama ikut pria miskin tukang daging bau itu. Jauh lebih baik ribuan kali lipat. Melati bener, kalau lu ikut gue pasti nggak bakal perlakukan lu jelek. Aduh, muka kecil lu sakit gak? Lepaskan aku. Ayo sini, biar abang cium yang manis. Jangan, lepaskan aku. Berdiri. Jangan, lepaskan aku. Pergi sana, lepaskan aku. Tolong. Ayo. Jangan. Citra. Lepaskan aku, kumohon. Lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku. Jangan. Citra, lepaskan aku. Aku cari anakku, minggir. Barbit. Lepaskan anakku. Iya, Nak, Kau baik-baik sahabat. Kamu siapa bangsat, berani-beraninya mengacaukan urusanku? Ayahnya Citra. Cuman tukang tarik becak rendahan. Sayang, bagaimana caramu bicara pada calon mertuaku? Calon mertua, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Citra dengan baik. Tuan Muda. Kami ini rakyat miskin. Tidak pantas dengan tuan muda yang berasal dari keluarga kaya seperti Anda. yuk kita pergi. Ayah. Bocah tua mau kabur. Jangan paksa aku menghajarmu. Tidak, Anak buah, tahan dia. Tidak, jangan, ayah. ingin. Hari ini akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku meniduri anakmu. Jangan. Tidak boleh seperti ini. Jengit. Ayo. Jangan. Nah, Ayo. Lepaskan aku. Kau tak lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Jangan. dasar binatang. Jangan lepaskan anakku. Ayah, tolong aku. Tolong aku, ayah. Lepaskan anakku. Minggir. Aku lawan kau sampai mati. Kau mau mati ya? Si tua bangka. Ayah. Ayah. Lihat, inilah akibatnya melawan Tuan Muda Rizky. Citra, jadi anak baik. Menuruti Tuan Muda Rizky, ayahmu bisa sedikit meringankan penderitaannya. Melati. Kau tak tahu malu, lepaskan aku. Mau kemana cantik? Pertunjukan baru saja dimulai. Anakku. Si tua bangka. Hidup bertahun-tahun sia-sia. Apa salahnya kau anggap aku menantumu? Kalau anakmu melayaniku dengan memuaskan, aku kasih kau sedikit uang. Cukup untuk narik becak seumur hidup, kan? Jangan so tidak tahu, terima kasih. Mau jadi menantuku. Kau belum pantas. Bagus, sangat bagus. Bajingan, diam kau. Binatang. Jangan sentuh anakku. Beraninya lawan aku. Kalau kau berani sentuh anakku lagi, saya tidak bawa kau bersemi. Si tua bangka. Mau mati? Aku kabulkan keinginanmu.
Aku ingin lihat. Berapa lama kau bisa bersikap keras kepala? Apa yang kau lakukan apa yang kau lakukan? Wahahaha, aku akan membakarnya sampai mati. Jangan. Tuan Muda Rizky, Tuan Muda, aku mohon padamu, jangan bakar ayahku sampai mati. Suruh aku melakukan apa saja, aku mau melakukan semuanya. Aku mohon. Uncle, Jangan kau setujui dia. Biarkan ayah melihat kau dihina oleh binatang ini. Ayah lebih memilih mati ayah. Bagus. Wah, sandiwara hubungan ayah dan anak yang sangat erat. Gadis cantik, sekarang giliranmu memilih. Kalau kau mau menuruti aku akan melepaskannya. Kalau tidak, kau lihat saja dia mati. Ayah! Anakku. Ayah! jangan setujui dia, nak. Dia pembaik dan sudah hidup di. Kau masih muda. Jangan sampai dirusak oleh binatang ini. Nah, Kita harus bertani darimu. Akan menjagam sampai dewasa dan menikah. Ayah! Iyo, kira nggak ada Arjuna itu. Ayah! Meskipun dia miskin, tapi ayah habis melihat Ayah! dia tulus padamu. Ayah! Nanti kalau dia sudah di kau deliver hidup dia dengan Arjuna. Ayah! 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 Bajingan, lepaskan aku, ayah. Ayah! Bajingan. Kalian mau pakai aku untuk mengancam anak perempuan? Mimpi! ayah. Ayah! Aipo. Ayah! Ya. Ayah? Dia sendiri yang cari mati, ini bukan salahku. Tidak, aku harus menyelamatkan ayah. Aku harus menyelamatkan ayah. Ayah. Cepat, astagfirullah. Nak, Cepat lari. Satu kayak... Bangka itu ada dasar kau bandel banget ya. Kebakaran besar begini aja nggak mati-mati ya. Kemari. Seret dia pergi, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Jangan, aku mohon pada kalian. Aku mohon pada kalian. Ayah. Tuan Muda Rizky, Wasonona, Tantotonuski, Tuan Muda Rizky, aku mohon padamu lepaskan ayahku. Aku akan setuju apapun. Sekarang baru tahu minta tolong ya. Tadi kan kau keras kepala sekali. Tuan Muda Rizky, ini semua salahku. Aku mohon lepaskan ayahku. Aku setuju semua. Apapun akan kau setujui. Kalau begitu aku mau kau membuatku senang. Kalau kau bisa membuatku puas, aku akan lepaskan ayahmu. Tapi kalau aku tidak puas, kau lihat saja dia mati. Wahahaha. Sayang. Jangan minta pada si bangsat ini. Sialan. Jangan. Si tua bangka. Jangan, Tuan Muda Rizky. Kamu yang banyak mulut ya. Jangan. Si tua bangka. Aku sedih semuanya, aku setuju. Kalau gitu mulai. Tuan Muda Rizky, lihat wajahnya yang cemberut ini. Mana kayak mau melayanimu dengan ikhlas. Di dalam hati ini, entah apa masih. Mengingat lelaki miskinnya. Bajingan yang kumaksud adalah membuatku senang. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya aku. Kalau nggak bisa menyenangkan lelaki, masa nggak bisa lepas baju? Iya.
Lepas-lepas satu-satu buat gua, lepas sampai aku puas. Kalau enggak, aku buang bapakmu yang sampah itu, buang ke sungai emas buat makan ikan. Jangan, haha. Damlikar aku lepas. Aku lepas. Lepas dong, cepat lepas. Aku lepas. Cepat lepas dong. Wah, Lepas dong, kenapa enggak lepas lagi? Ayo. Apa kamu mau ku bantu lepasin sendiri? Bukan. Iya kan? Bukan jangan Tuan Muda Rizky, aku nggak bisa lepas lagi. Orang-orang tahan dia. Jangan, aku mohon padamu Tuan Muda Rizky, aku mohon. Bahkan, kita sedang... aku yang bantu lepasin. Jangan. Lulawasaikon, jangan aku mohon padamu Tuan Muda Rizky, aku mohon lepaskan aku mohon. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Tuan Muda Rizky. Citra, aku mohon padamu, Tuan Muda Rizky Citra. Jangan dan Citra. Malam ini gue bakal ku habisin kamu. Hentikan. Citra. Bajingan. Citra, kau baik-baik saja? Aku datang, jangan takut. Jangan takut. Aku datang. Siapa kau? Oh, siapa rupanya? Ternyata cuma tukang daging bau kamu. Berani-beraninya kau pukul Tuan Muda Rizky. Bagus. Si tukang daging bau ini berani datang mengacaukan rencanaku. Banyak yang ingin mati hari ini ya. Ayo, seret dia juga. Lemparkan ke sungai emas untuk jadi makanan ikan. Siap. Melati, kalian berani ganggu orangku? Wah, kau cukup berani ya. Aku ganggu orangmu itu sudah menghargaimu, tahu? Menggulai perempuanmu itu sudah menghormatimu. Mengerti tidak? Tuan Muda Rizky. Sialan. Mengandalkan sedikit tenaga. Kau berani melawan aku ya? Bagus, sangat bagus. Bawa si tua itu ke sini. Pak Budi. Pak Budi. Ayah! Pak Budi, ayah, kau bajingan. Apa yang mau kau lakukan pada ayahku? Citra. Apa yang mau kau lakukan pada ayahku? Aku mau memberimu pelajaran. Aku sarankan kau diam berdiri saja. Kalau tidak... Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Harus jamin keselamatan Pak Budi dulu. Baik, lepaskan dia. Lepaskan Pak Budi. Memang benar-benar pengecut. Bunuh dia. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Kalian berani berbuat onar di balai musik? Berkelahi denganku? Ya, aku berkelahi denganmu. Mau apa? Tukang daging bau. Jangan-jangan kau pikir aturan balai musik yang melarang perkelahian bersenjata bisa melindungimu? Kau ini siapa sih? Aturan balai musik ditentukan oleh Aliansi Biru. Kau punya berapa nyawa? Berani melanggar aturan Aliansi Biru. Aliansi Biru? Dia mengancamku dengan aturan Aliansi Biru? Sini, Melati. Katakan padanya siapa aku. Dengar ya tukang daging bau. Yang mulia ini adalah putra kedua keluarga Hartono di Pantai Emas, Rizky. Bagaimana? Takut kan? Rizky? Sudah tahu takut? Kalau begitu cepatlah berlutut. Beri hormat beberapa kali kepada Tuan Muda Rizky kami.
Mungkin saja hati tuan muda kami jadi iba dan membiarkanmu hidup. Orang tak dikenal yang bahkan belum pernah ku dengar namanya, pantas membuatku takut. Kau tidak kenal tuan muda Rizky? Pergi sana, minggir. Orang desa ya, belum pernah dengar nama gua ya, kalau kakakku. Kakakmu siapa? Aliansi Biru, Surya. Aliansi Biru, Surya. Kau pernah dengar nama kakakku? Aliansi Biru milik kakakku. Balai musik juga milik kakakku. Di daerah ini, bahkan jika hari ini aku membunuhmu, lalu mengganggu wanita ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kau mengerti? Kalau Surya tahu hal ini, dia pasti akan menyesal tidak membunuhmu. Kakakmu tidak mau urus, aku yang urus. Aku yang urus. Wah, aku sangat takut. Sayangnya, aku punya pistol tahu. Kau tukang daging bau, mari kita lihat pisau mulu yang lebih cepat. Atau pistolku yang lebih cepat. Meski aku bisa merebut pistolnya, tapi Citra dan Pak Budi masih di sini. Jangan-jangan nanti mereka terluka kalau berkelahi. Karena dia adiknya Surya, aku akan membiarkannya hidup. Pakai sinyal api Aliansi Biru untuk memanggil Surya mengurusnya. Bos, Dia mau menyerang diam-diam, hati-hati. ini sinyal pahlawan api Aliansi Biru. Sinyal pahlawan Aliansi Biru. Warna yang berbeda mewakili tingkat yang berbeda. Setiap petinggi Aliansi Biru punya satu. Dinyalakan, bisa mengumpulkan anggota Aliansi Biru. Aku saja cuma pernah lihat satu di tangan kakakku. Tukang daging bau ini mana mungkin punya? Jangan-jangan dia itu ketua Aliansi Biru yang misterius dan jarang terlihat itu? Mana mungkin, Tuan Muda Rizky. Si pecundang ini sudah 2 tahun jualan daging di keluarga Citra. Sinyal pahlawan itu pasti palsu. Iya juga ya. Aku juga belum pernah lihat sinyal pahlawan warna hitam. Kamu tidak tahu. Karena kamu tidak pantas. Kalau tidak percaya, coba saja. Kira aku tidak berani ya? Aku akan coba sekarang. Terkejut kan tidak terjadi apa-apa. Sinyal pahlawan apaan sih? Kayaknya ini sinyal pengecut deh. Sudah. Saatnya menepati janjiku. Seret orang ini keluar. Pukuli sampai mati. Backgammon. Citra. Halo pemimpin cabang. Adikku, Rizky, mana? Tuan Muda, Anda lupa kemarin Anda menyuruhnya menjaga klub malam Paramount. Dia berangkat pagi-pagi sekali. Luar biasa. Pertama kali dia semangat sekali. Arah Paramount. Sinyal pahlawan Pak Arjuna. Arjuna. Kemari sini. Citra. Suamimu si tukang daging bau yang tak berguna ini. Kamu lihat baik-baik dia. Dia seperti anjing. Arjuna, kamu baik-baik deh? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Baik. Barusan kamu berani melawan aku dengan pisau ya? Oke. Kalau begitu kamu berdiri saja di sini. Biar aku puaskan amarahku. Nanti aku lepaskan dia. Apa yang akan kau lakukan pada Arjuna? Apa? Pergi. Bawakan aku bara api itu.
Kamu sudah melawan aku 3 kali. Aku akan membakar tubuhmu 3 kali. Jangan. Baru aku puas. Oh, Arjuna, jangan dengar Anda. Bagaimana menurutmu? Baik. Jangan. Arjuna. Jangan. Arjuna. Jangan. Arjuna. 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 Sudah 3 kali. Pause and consider. Tukang daging bau, aku menyuruhmu diam saja. Tapi sepertinya kamu tidak melakukannya. Rizky, kau akan menyesali perbuatanmu hari ini. Sangat menyesal. Aku menyesal? Sebelum aku menyesal, lebih baik kau berlutut dulu di hadapanku. Jilat sepatuku sampai bersih. Buat aku senang. Kalau tidak, Lepaskan aku. Lepaskan aku. aku akan di depan matamu. Tiduri wanita kau. Jangan. Lepaskan aku. Aku tidak hanya akan tiduri wanita engkau, aku juga akan menyuruh semua anak buahku. Untuk merasakan nikmatnya. Lepaskan aku. Tuan muda hebat, Rizky, kau cari mati. gadis cantik. Rupanya dia ingin melihat kita beraksi. Jangan. 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 Dan. Rizky. Lepaskan dia. Aku akan berlutut. Jangan. Arjuna, jangan setujui permintaannya. Jangan. Pergi. Cepat berlutut, ingat, jilat sepatu Tuan Muda Rizky sampai bersih. Lutut, cepat, lutut. Cepat. Lekas, lutut. Berlutut, cepat berlutut, lutut. Tidak berlutut? Rizky. Cepat. Jangan, Arjuna. Jangan, Arjuna. Arjuna. Mulailah menjilat. Jangan. Rizky! Berani main licik denganku ya? Cepat. Jangan bikin Pak Arjuna menunggu lama. Kalau kamu ingin mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Jangan. Pergi mati kau. Bitirik. Berhenti! Aku lihat siapa yang berani berbuat onar di Paramount. Kakak, kamu datang tepat waktu. Ini hari pertama aku kerja.
langsung bisa menangkap seorang penipu yang memalsukan surat perintah pahlawan Aliansi Biru. Pemimpin cabang Surya, kalau bukan karena penipu ini bertele-tele, mengulur waktu, mungkin Bapak tidak perlu datang sendiri. Tuan Muda Rizky pasti sudah membantu Bapak membersihkan Aliansi Biru. Cepat bawa Pak Budi untuk diobati. Citra, tenang. Tunggu aku selesaikan urusan dengan mereka, lalu aku antar kamu pulang. Pak Arjuna, aku... Diam kau! Kakakku berani kau pukul, kau cari mati ya? Lupa sama kamu. Tuan Muda Rizky. Surya, peraturan Aliansi Biru. Sudah diajarkan padanya? Sudah. Peraturan Aliansi Biru. Berkelahi senjata di Paramount. Hukuman potong 1 jari. Merampas perempuan warga, hukuman 3 tebukan 6 lubang. Menyakiti nyawa. Hukuman potong tangan dan kaki. Sebagai peringatan. Surya, adikmu melanggar ketiga peraturan itu. Aku menghukumnya. Kamu setuju atau tidak? Rizky, serahkan padamu. Karena dia adikmu. Baik. Aku kasih kamu pilihan. Kamu yang lakukan. Atau aku yang turun tangan sendiri? Surya. Kau gila ya? Kau demi seorang tukang daging bau, berani mengacungkan pisau padaku. Apa aku sudah terlalu baik padamu? Diam, kau cari mati, jangan seret seluruh keluarga Hartono ikut mati bersamamu. Kau tahu tidak, dia itu anggota Aliansi Biru. Aliansi Biru? Aliansi Biru apanya? Dia cuma seorang tukang daging bau. Entah dia menjilat siapa, sampai bisa nyangkut di Aliansi Biru. Lagi pula, asal aku bunuh mereka semua, siapa yang akan tahu aku melanggar peraturan Aliansi Biru? Dasar kurang ajar. Kau sudah bosan hidup? Surya, kau cuman anak angkat keluarga Hartono. Aku memanggilmu kakak itu sudah memberimu muka. Jangan kurang ajar. Memukulmu itu menyelamatkanmu. Kau tahu tidak, Pak Arjuna menyuruhku bertindak. Itu sudah memberi muka padaku, memberimu kelonggaran. Kalau Pak Arjuna yang turun tangan sendiri, nyawamu bisa tidak aman. Rizky, mengingat keluarga Hartono pernah membesarkanku, aku sarankan kau sekarang juga berlutut di hadapan Pak Arjuna, minta maaf dan mohon ampun darinya. Kalau tidak, enyah dari sini. Yang somaskan. Aku berlutut padanya, dia pantas. Ibuku adalah Putri Wangjia Cloth Store. Kakekku adalah ketua kamar dagang keluarga Hartono. Di Pantai Emas ini, siapa yang bisa membuatku berlutut? Tuan Muda Rizky. Di hadapanku. Kau berani main pistol di hadapanku? Rizky, soal main pistol. Aku adalah leluhurmu. Tidak. Kau tidak berani menembakku. Kakekku tidak akan memaafkanmu. Pak Arjuna, dia. Surya sudah mengikutiku bertahun-tahun. Lagi pula Citra sedang menonton. Kau tukang daging bau, ambil pistolku terus mau apa? Aku tahu kau cuma pengecut, kau tidak berani menembak. Betul, tukang daging bau. Aku sarankan kau tahu diri. Letakkan pistol itu, bersujud dan minta maaf pada Tuan Muda Rizky. Rizky, lepaskan. Bagus. Kau tidak mau meletakkannya ya? Kalau begitu tembak mati aku. Kalau kau tidak berani menembak, kau cuma seorang pecundang. Awalnya aku ingin menghormati kakakmu. Biarkan dia yang mendidikmu, adik yang tidak berguna ini. Tapi sayangnya,
Kau malah ingin mendengar suara tembakan. Baik, aku kabulkan keinginanmu. Aku mati. Kak, tolong aku. Aku mati. Kenapa? Suara apa ini? Kau puas? Aku belum mati. Aku belum mati. Aku belum mati, aku masih hidup. Tukang daging bau. Kau cuma pengecut. Pada akhirnya kau cuma takut pada kekuasaan keluarga Hartono kami. Kau pengecut. Pegang pistol pun kau tetap sampah. Kau memang sampah. Baik, ambilkan pisaiku. Aku tidak membunuhmu, karena aku patuh pada aturan. Kakakmu tidak tega. Kalau begitu, aku yang akan melakukannya sendiri. Perkelahian di Paramount. Hukuman potong 1 jari. Memperkosa gadis. Hukuman 3 tebukan 6 lubang. Yang ada kau. Siapa yang berani-beraninya kau sentuh cucuku? Kakek, akhirnya kakek datang juga. Surya brengsek itu. Dia bersekongkol dengan aliansi biru dan orang luar untuk menjebak dan menyakitiku. Dia membiarkan orang luar memotong 1 jariku. Bagus sekali, Surya. Keluarga Hartono telah membesarkanmu bertahun-tahun. Ternyata kami memelihara anjing yang suka menggigit. Kakek, Rizky yang pertama kali melanggar aturan aliansi biru. Dia bahkan lancang berani melawan Pak Arjuna. Aturan? Aturan apaan itu? Setiap tahun keluarga Hartono kami memberikan ribuan pikul bahan pangan ke aliansi biru. Jangan kau... Bahkan sesepuh aliansi biru pun kalau bertemu denganku harus memberi sedikit muka. Cucuku masih muda dan belum mengerti. Sedikit bertindak semaunya di wilayah aliansi biru. Apa masalahnya dengan itu? Kakek, bahan makanan lama keluarga Hartono yang tidak laku itu... Kau tahu tidak, bangsat? Dari awal sampai akhir ternyata aku sebagai kakek ini yang harus berterima kasih padamu. Kau cuma tidak mau membela Rizky, kan? Berarti Interigo Sarbari kakek ini akan membela cucuku. Minggir kau. Justru demi keluarga Hartono, aku tidak bisa mengalah. Surya, kau cuma seekor anjing yang kami pelihara di keluarga Hartono. Pengkhianat, berani-beraninya menghalangi kakekku. Minggir. Kakek terlalu memanjakan Rizky. Lambat laun akan menghancurkan keluarga Hartono. Anak durhaka, minggir. Surya, minggir. Kau ini bocah nakal, berani-beraninya kau menyentuh cucuku. Kakek, sudah tua-tua begini. Jaga mulutmu. Bisa berakibat fatal. Kau. Jangan buru-buru marah. Kalau penjelasan Surya tidak mau kau dengar, maka biar aku yang bicara. Cucumu ini melakukan perbuatan biadab. Baku tembak dengan pistol, membunuh orang. Bahkan berani memaksa wanitaku. Bocah, kau mau berdebat dengan orang tua sepertiku? Kau pantas? Aku sudah dengar dari orang yang melapor. Kau cuma tukang daging. Wanitamu sudah kucuri oleh cucuku. Itu adalah keberuntungan baginya. Kakek, jangan asal bicara. Minggir kau. Kau tukang daging bau. Aku tidak hanya akan meniduri wanitamu. Setelah aku puas menidurinya, aku akan jual dia ke rumah bordil. Aku akan membuat semua orang di Pantai Emas meniduri wanitamu. Tampaknya pelajaran yang kuberikan belum cukup ya. Bapak, tolong aku, tolong bapakku, tolong... Hukuman 3 tebukan 6 lubang. Tebukan pertama. Berani sekali.
Berani sekali. Serang mereka. Letakkan pistolmu. Ataku Yanogu akan menyelesaikannya. Dapat. Tenang saja. Aku segera lepaskan maksudnya. Hentikan. Citra. Diam! Gua bunuh lo. Arjuna. Citra. Bocah brengsek. Kalau lo mau perempuan jalang ini hidup, taruh pistol lo. Kalau enggak, gue bakal bikin kalian jadi sepasang kekasih malang di alam baka. Arjuna, jangan dengerin mereka. Oke. Taruh pistolnya. Lo tukang daging bau. Lo pikir gue bakal lepasin dia? Mimpi kali, lo lukai cucu gue. Hari ini gue bakal bikin lo bayar dengan darah. Rizky bunuh dia. Arjuna, Arjuna, lawan. Diam! Jangan sentuh dia. Mati sudah, masih sempat mikirin si Jalang itu? Mending lu urusin diri lu sendiri. Tadi lu kan sombong banget. Terusin sombong lu. Cuma segitu kemampuan lo. Mati sudah, masih aja bacot. Oke, gua kabulin permintaan lu. Tadi lu lukai jari gua kan? Gua bikin lu bayar 2 kali lipat. Gua mau lu potong tangan dan kaki lu sendiri. Ayo. Arjuna, jangan dengerin mereka. Lakuin apa kata cucu gue, kalau enggak gue bunuh dia. Baik. Bukannya lu cinta sama dia? Bukannya lu nggak mau dia mati? Ya cepetan lakuin sendiri. Jangan Arjuna. Arjuna. Citra. Arjuna. Citra, kamu baik-baik saja. Baik-baik saya. Kalian berani menggunakan Citra untuk mengancamku, benar-benar cari mati. Kalian sedang apa? Herman Surya, tepat sekali Anda datang. Kalian tamat. Herman Surya datang. Herman Surya. Tepat sekali Anda datang. Bocah sialan ini berkolusi dengan Surya mengatasnamakan aliansi biru dan hendak membunuh cucuku. Kamu cari mati. Ini Hormat pada pemimpin. Bawahan terlambat datang. Mohon maafkan. Kau adalah Tieng Legendaris. Raja bawah tanah Pantai Emas. Pemimpin Aliansa Biru. Kau adalah orang legendaris itu, Kaisar bawah tanah Pantai Emas. Bipan Geng Naga Hitam. Pak Arjuna. Kakek! Terima kasih, Pak Pemimpin. Herman Surya. Menurut aturan Aliansi Biru, orang yang bernama Rizky ini harus dihukum. Hukuman 3 tebukan 6 lubang. 1 tebukan pun tak boleh kurang. Berani-beraninya kau. Aku ini dari keluarga Hartono. Keluarga Hartono? Soal keluarga Hartono ini, habisi saja. Siap. Hancur. Keluarga Hartono kita sudah tamat riwayatnya. Citra. Semuanya sudah berakhir. Ayo kita pulang. Citra. Surya, kita pergi. Baik, ayo. Dokter, bagaimana kondisi Citra? Tenang saja Pak Arjuna, Nona Citra hanya terkejut ditambah kelelahan, jadi pingsan.
Asal minum obat teratur setiap hari dan istirahat yang cukup beberapa hari, pasti akan pulih. Terima kasih atas bantuannya. Citra. Semua orang yang gak pernah menyakiti kita, pasti akan kubuat mereka membayar mahal. Pak Arjuna. Pak Arjuna. Bicaralah di luar. Arjuna, Jangan. ayo sing. Arjuna. Aku di mana ini? Ayah dan Arjuna di mana? Jangan-jangan Tuan Muda Rizky itu yang menculikku ke sini? Tidak bisa, aku harus mencari mereka. Itu Arjuna. Ada apa? Pak Arjuna, saat Herman Surya sedang menyelidiki aset keluarga Hartono, dia disergap. Pak Hartono berhasil diselamatkan dan dibawa kabur. Keluarga Hartono ya? Menyakiti Citra masih berani kabur. Kumpulkan semua anggota Aliansi Biru. Aku akan menghabisi mereka sendiri. Siap. Arjuna. Ternyata dia adalah pemimpin Aliansi Biru. Pantas saja dia tidak pernah menceritakan masa lalunya padaku. Kamu baik-baik saja? Sudahlah ya. Tidak apa-apa. 1, 2. Arjuna, kalau kamu benar-benar mencintaiku, kenapa tidak mau memberitahukan identitasmu? Lepas, Eka mau cari anakku. Ayah! Ayah? Lepaskan anakku. Aku mau cari anakku. Ayah! Enak. Kalian ngapain? Lepaskan ayahku. Anku. Anakku. Kamu baik-baik saja. Ayah, aku baik-baik saja. Entah apa yang dipikirkan Pak Arjuna. Banyak sekali putri keluarga terpandang yang antri ingin jadi istri pemimpin kita. Tapi hasilnya, Pak Arjuna malah memilih seorang gadis desa. Betul sekali. Dia tahu orang tua itu, sikapnya mencurigakan. Mungkin juga tangannya tidak bersih. Fan! Siapa yang berani memberi kalian nyali? Untuk berani di belakang membicarakan orangku? Pak Arjuna. Pak Arjuna. Masing-masing 50 cambukan. Turun dan terima hukuman. Ya. Citra, aku baru selesai mengurus urusan keluarga Hartono. Tidak menakutimu, kan? Tidak. Citra, apa kamu sudah tahu identitasku? Dengar dulu penjelasanku. Jelaskan apa? Arjuna. Kenapa kamu juga ada di sini? Bagaimana dengan para bajingan itu? Ayah sangat puas dengan calon menantu Arjuna ini. Kalau dia tahu Arjuna selama ini menyembunyikan identitasnya, pasti tidak akan bisa menerimanya. Pak Budi. Ayah. Itu Arjuna, teman dari Aliansi Biru, yang menyelamatkan kami. Dia juga mengobati luka kami. Oh. Paus. Calon menantu yang baik. Kalau begitu, kau harus sungguh-sungguh berterima kasih pada temanmu itu. Bukan begitu, Pak Budi. Ayah. Karena kita semua baik-baik saja, jangan terus-terusan mengganggunya. Ayo, kita pulang dulu. Baik. Nah, kalau baik-baik, itu tetap pulang. Aku ikut pulang bersama kalian. Pak Arjuna. Pak Arjuna. Pak Arjuna, ada beberapa urusan yang perlu Bapak tangani. Bapak sibuk, Sal.
Bami pulangmu sendiri, Val. Citra. Bukan, Citra. Pak Arjuna. Pak Arjuna. Coba dengar. Apa Citra sengaja marah padaku karena aku menyembunyikan identitasku darinya? Pak Arjuna, bawahan belum menikah. Jadi tidak tahu lika-liku hubungan suami istri. Iya juga, kamu itu juga tidak punya istri. Percuma aku cerita. Ayo pergi. Kita selesaikan dulu kekacauan ini, aku masih banyak harus pulang jelaskan ke Citra. Baik. Akhirnya selesai juga. Sudah 2 hari tidak pulang. Entah Citra akan berpikir macam-macam atau tidak. Pak Arjuna. Kok kamu lagi? Saya? Katakan, ada apa? Pesta pahlawan yang diadakan 5 tahun sekali akan segera dimulai. Belakangan ini, berbagai pihak sudah mulai berdatangan ke Pantai Emas. Konon katanya, keluarga besar senjata dari Kota Utara, keluarga Salim juga. Keluarga Salim. Semiwatannya di utara. Tidak pernah berurusan dengan aliansi biru kami. Lalu dia datang untuk apa? Maksud kepala keluarga Salim adalah ingin menjodohkan keluarganya dengan Anda. Belakangan ini Kota Utara tidak stabil. Kurasa keluarga Salim ingin memanfaatkan pengaruh kita untuk menyatukan semua kekuatan bawah tanah di Kota Utara. Rencana keluarga Salim itu lumayan bagus. Sayangnya, aku sudah punya Citra. Tolak saja mereka. Selain itu, untuk pertemuan pahlawan kali ini, aku akan bawa Citra ikut serta. Karena aku sudah kembali, aku harus beritahu seluruh Pantai Emas bahwa Citra adalah satu-satunya nyonya aliansi biru. Pergilah. Baik. Arjuna. Anakku. Yus dan Arjuna kenapa? Ipam, dekam tenis pelanis sama keluarga. Ayah, Arjuna, dia? Wah, si tua ini belum tahu ya. Arjuna adalah pemimpin aliansi biru. Sekarang dia sudah kembali ke aliansi biru. Sudah tidak mau lagi sama anakmu. Apa? Ayah baik-baik saja. Ayah, kamu baik-baik saja? Manik, katakan pada ayah. Pasti yang dikatakan benar. Kenapa? Kamu masih takut aku bohong? Coba kamu tanya-tanya keluar. Seluruh Pantai Emas sudah tahu. Pak Arjuna akan menikah dengan keluarga Salim dari Kota Utara. Menikah? Menyelamatkan kamu seperti Atsta menyelamatkan seorang kepala rumah tangga. Sehari-hari ini juga diatur, itu juga diatur. Masa kamu mau mengaturku seumur hidup? Ya, aku memang mau mengaturmu seumur hidup. Jangan marah lagi, ya. Pak Budi. Saya ingin menikahi Citra. Saya bersumpah seumur hidupku, hanya dia yang kucintai. Akan selalu baik padanya seumur hidup. Ayah, aku ingin menikah dengan Arjuna. Kumohon restu ayah. Wait. Terima kasih, ayah. Tidak mau saya. Arjuna pernah bilang, seumur hidup dia cuma cintaku. Kamu bohong. Aku bohong? Aduh, sadarlah sedikit ya. Kamu wanita desa, ayahmu tukang tarik becak. Pemimpin aliansi biru mau tidur sama kamu aja. Sudah untung buat kamu. Berdasar apa kamu pikir dia akan menikahimu? Siapa bilang aku tidak akan menikahinya? Citra di mataku adalah wanita terbaik. Aku tidak hanya akan menikahinya, aku juga akan menyayanginya seumur hidup. Melati, terakhir aku sudah memberimu kesempatan. Berani-beraninya kamu datang ke sini cari mati ya, bawa dia pergi. Temani Rizky. Aku tidak mau, lepaskan aku. Aku tidak mau. Citra. Arjuna, kamu pria atas set. Kamu terbaik atau dapat dari Arjuna. Dasar delik tak setia, pergi jauh-jauh dariku. Ayah!
Abu, Pak Budi, menyembunyikan identitas saya dari Bapak dan Citra itu salah saya. Pukul saja saya terima. Kamu bilang, Kalau kamu meremehkan keluarga saya, Sidaki Pubah. Tidak, Pak Budi. Saya bersumpah, selain menyembunyikan identitas saya dari kalian, hal-hal lainnya sama sekali tidak saya sembunyikan. Cintaku pada Citra tulus, dan keinginanku untuk menikahinya juga tulus. Lalu bagaimana dengan bagaimana pernikahan dengan keluarga Salim? Saya sama sekali tidak pernah berniat untuk menikah dengan keluarga Salim. Sejak awal, setelah menerima pesan dari keluarga Salim, saya langsung menyuruh Surya untuk menolaknya. Itu hanya keinginan sepihak mereka. Kalau tidak percaya, aku akan segera menemui Surya. Aku adalah akan cari Surya sekarang. Berdai. Malam-malam. Sebagai orang lain itu baik. Citra, apakah aku tukang daging atau pemimpin aliansi biru? Aku hanya mencintaimu. Aku hanya ingin menikahimu. Hanya kamulah yang bisa menjadi istriku, Arjuna. Lepasan aku. Ayah masih di sini. sudah tua, sudah tidak bisa ikut campur lagi. Persesanan berkeluarga anak Budi. Tulis Saiman sendiri saya. Ayah. Citra, kau adalah orang yang paling baik dan tulus yang pernah ku kenal. Waktu itu aku tidak memberitahukan identitasku karena kalau ku beritahu, aku takut kamu akan takut. Aku juga takut. Arjuna. Selama bersamamu. Sobat Datayatit. Citra. Tidak cukup. Apa? Sudah larut malam begini? Arjuna pergi kemana ya? Citra, Aliansi Biru akan segera mengadakan pesta para jagoan. Aku ingin kau menemaniku pergi. Bagaimana dengan ini? Semuanya adalah gaun mewah yang kusuruh orang buat khusus untukmu. Silakan Nyonya mencoba gaunnya. Tapi ini kebanyakan sekali. Tidak perlu dipakai semua sekaligus. Kita pilih yang paling bagus saja. Begini, coba dulu yang ini. Chongsam bersulam emas yang kupesan khusus untukmu. Yang ini saja. Nanti citraku pasti akan memukau seluruh pantai emas. Selamat datang, Pak Arjuna. Arjuna. Baju aku ini berlebihan nggak sih? Enggak kok, bajunya bagus banget. Sangat cocok sama kamu. Ayo pergi. Pak Arjuna. Nyonya. Kata konsep. Ada masalah di markas besar. Anda perlu ke sana. Ketemu kamu pasti ada masalah. Citra, kamu masuk dulu saja deh. Aku akan menyusul setelah urusan ini selesai. Baik. Katanya Pak Arjuna malam ini akan secara resmi memperkenalkan istrinya. Sepertinya iya. Entah seperti apa wanitanya yang bisa menarik hati raja bawah tanah pantai emas kita. Pak Arjuna. Mungkinkah mereka membicarakan Arjuna? Maaf, Kamu buta ya? Kamu buta ya? Kedua nona ini ternyata memakai baju yang sama persis. Benar-benar sama persis. Nona, ini hadiah yang disiapkan Pak Wijaya untukmu. Baik, pergilah. Ya? Dewi, ini gaun yang ayah khusus pesan untukmu. Ayah dapatkan untukmu. Benar-benar satu-satunya di dunia. Nanti saat kamu pergi ke pesta pahlawan Aliansi Biru, pakailah ini. Pasti akan memukau semua orang. Taklukkan pemimpin Aliansi Biru. Baik, Ayah. Kata Ayah, baju ini hanya ada satu. Kalau begitu, yang dia pakai pasti palsu. Awalnya aku pikir kamu hanya buta. Tidak menyangka,
Kamu berani memakainya secara terang-terangan. Barang palsu ke pesta pahlawan. Beraninya kamu. Barang palsu. Pesta pahlawan Aliansi Biru. Yang diundang semuanya orang-orang terpandang dan keluarga ternama. Wanita ini berani memakai barang palsu ke pesta. Dia sama sekali tidak menghormati Aliansi Biru. Benar. Yang aku pakai bukan barang palsu. Kalau bukan palsu, lalu apa? Gaunku ini. Ini dibuat khusus oleh toko kain Surya. Satu-satunya di dunia. Harta kebanggaan toko. Ada logonya di sini. Kamu punya? Berani kamu tunjukkan pada semua orang? Benar juga, pakaian jadi dari toko kain Surya sangat langka dan mahal. Apalagi koleksi andalan tokonya. Pasti Nona ini berasal dari keluarga terpandang. Kalau yang dikatakan Nona ini benar, berarti yang di sampingnya benar-benar datang pakai barang palsu ya. Ini semua adalah gaun mewah yang khusus kusuruh buat untukmu. Ini pesananku khusus, jadi nggak ada labelnya. Pesan khusus? Siapa yang nggak tahu toko kain Surya cuma jual pakaian jadi, nggak terima pesanan khusus. Orang macam kamu sudah sering kulihat. Cuma nyamar pakai barang palsu buat masuk. Lalu cari jodoh kaya, ya kan? Lepasin, aku nggak. Bajingan, beraninya kau mendorongku. Aku cuma mau mengingatkanmu dengan baik. Kamu? Kalian berdua copot bajunya yang palsu itu. Siap. Jangan lama diet, aku nggak pakai barang palsu. Pak Arjuna, untung saja Bapak datang hari ini. Kalau tidak, para pembunuh bayaran ini pasti akan memanfaatkan pesta pahlawan saat markas kosong untuk membuat keributan besar. Setiap kali ada pesta pahlawan, selalu ada kejadian seperti ini. Sepertinya, pelajaran untuk keluarga Hartono belum cukup. Membuat orang-orang yang berniat jahat itu benar-benar kapok. Nandike, kamu tangani semua orang di belakang layar ini. Bersihkan mereka. Baik. Oh iya Pak Arjuna, hari ini Nona Shen juga datang. Nona Shen yang mana? Itu loh Nona Shen yang ingin menikahi Bapak. Aku dengar Nona Dewi sangat jahat dan manja. Dan dia selalu membual di mana-mana hanya mau menikahi Bapak. Berkata kemana-mana tidak akan menikah selain dengan Anda. Sekarang seluruh Pantai Emas sedang membicarakannya. Pernikahan Anda dengan keluarga Salim sudah dekat. Sudah kukirim orang untuk membantah, tapi percuma. Sial, Citra. Jangan mendekat, aku tidak sengaja. Lagipun, kisah yang kupakai bukan barang palsu. Aku tidak peduli apakah kamu sengaja mendorongku. Berani-beraninya kamu datang ke pesta pahlawan pakai barang palsu. Seharusnya kamu siap untuk dilecehkan dan dilempar keluar. Lepaskan pakaiannya. Kau nggak sentuh aku, lepasin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Itu undangan dengan tingkat tertinggi dari Aliansi Biru. Itu undangan dari Aliansi Biru yang paling eksklusif. Keponakan kakak ibuku bekerja di Aliansi Biru. Dia bilang padaku, undangan untuk pesta pahlawan ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling tinggi pada undangannya diberi cap stempel pemimpin Aliansi Biru. Seperti ini. Citra. Aku ingat di Pantai Emas tidak ada keluarga marga Citra yang berpengaruh. Ho? Kamu ini, baju palsu sih masih bisa dimaklumi, undangannya juga palsu. Jadi kamu tis emin ke sini. Murni mengandalkan muka tebalmu sendiri ya. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Berdasarkan apa kau bilang undanganku palsu? Baiklah, akan kuberitahu alasannya. Karena aku adalah tunangan pemimpin Aliansi Biru. Dia kan putri keluarga Salim yang akan dinikahkan dengan pemimpin Aliansi Biru? Sepertinya iya. Pantasan dia langsung tahu undangan itu palsu. Benar. Kau tunangan pemimpin Aliansi Biru? Betul. Aku putri keluarga Salim dari Kota Utara. Dan juga calon tunangan Aliansi Biru, Dewi. Tidak mungkin, kau bohong. Aliansi Biru tak pernah bilang akan menikahi. Tidak mungkin, kau bohong.
Aliansi Biru tidak pernah bilang akan menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Salim. Apa katamu? Status tunanganmu itu sepenuhnya palsu. Kabarnya Aliansi Biru akan menikah dengan keluarga Salim ternyata hanya karangan Nona Salim sendiri. Nona Dewi seharusnya tidak sampai begitu putus asa ingin menikah. Kau masih berani bicara sembarangan. Lepaskan aku. Ini keterlaluan. Kau tidak takut mati? Nona Dewi itu di kota utara sangat terkenal akan kelicikannya. Dia dendam ke Sumat. Bagaimana kalau dia benar-benar Menikah dengan pemimpin Aliansi Biru? Kau sudah membuatnya marah. Kalau dia ingin membuatmu membayar ganti rugi, hanya perlu satu kata darinya. Aku tahu. Mengenakan gaun yang sama denganku. Menyusup ke pesta pahlawan. Kau datang untuk menggoda pemimpin Aliansi Biru, kan? Jadi dari awal kau sudah penuh kebohongan. Kau datang untuk merebut pria dariku, Dewi. Sekarang juga akan kulepaskan bajumu. Dan kulempar ke jalan paling ramai. Biarkan kau telanjang dan menggoda sepuasnya. Kalian masih bengong apa? Lepaskan bajunya. Lepaskan aku. Hentikan. Berhenti. Citra, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siapa yang melukaimu? Kamu? Atau kamu? Atau kamu? Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu mengarahkan pistol padaku. Aku beritahu kamu, aku adalah tunangan pemimpin Aliansi Biru. Berani kamu berani-beraninya di wilayah ini melakukan sesuatu padaku? Kamu tahu siapa aku? Bukankah kamu hanya orang kaya yang mendukung perempuan jalang ini? Satu mencari wate, bukalah semua matamu lebar-lebarnya dan lihat baik-baik. Satu mencari sewaita, buka ilmu mayaul lebar daya dan lihat baik-baik. Seperti yang satu ini, sudah punya di piring masih melirik yang dipanci. Suatu hari nanti dia akan mengkhianatimu. Kamu sama sekali tidak tahu. Kamu benar-benar mencari mati. Wajahku, berani-beraninya kamu menembakku. Kalian diam saja ngapain? Serang dia. Non, dia punya pistol. Punya pistol kenapa? Berani kamu membunuh di wilayah Aliansi Biru? Kamu Nafbaum, di wilayahku aku menembak dan membunuh. Kenapa? Kau wilayahmu. Masa iya kau Arjuna dari Aliansi Biru? Baru sekarang tahu sudah terlambat. Tidak, kau tidak boleh membunuhku. Aku putri keluarga Salim, aku tunanganmu. Kata Serdu akan menita kau tidak bisa membunuhku sekarang. Dia. Aliansi Biruku tidak pernah setuju untuk menikah dengan keluarga Salim lagi pula. Kau juga tidak pantas jadi istri Arjuna. Aku tidak pantas. Kalau aku tidak pantas, siapa yang pantas? Masa iya perempuan hina ini? Dia tidak punya latar belakang keluarga. Kedua, tidak cantik, bahkan gaunnya pun palsu. Mana mungkin dia bisa menandingiku? Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Lagi pula, gaunmu inilah yang palsu. Tidak mungkin. Ini dibeli ayahku dengan harga mahal di toko kain Surya, mana mungkin palsu? Kau belum tahu sih ya? Toko kain Surya ini adalah milik Aliansi Biru. Gaun ini didesain sendiri olehku. Sejak saat dibuat langsung kuberikan ke Citra. Tidak mungkin ayah tidak mungkin memberiku barang palsu. Kau pasti hanya ingin melindungi perempuan hina ini, sengaja bilang begitu padaku, iya kan? Membuang waktu ngomong sama kamu. Lebih baik kau diam selamanya. Siapa yang berani sentuh putriku? Siapa yang berani sentuh putriku? Siapa berani sentuh anakku? Ayah, tolong aku. Wijaya. Osaka. Pak Arjuna, lama ingin bertemu. Keluarga Salim kami sangat ingin menjalin hubungan pernikahan dengan Aliansi Biru. Karena itu, aku sengaja membawa putriku dari kota utara ke sini. Untuk Pak Arjuna menghadiri pesta kehormatan yang diadakan. Keluarga Salim kami begitu tulus. Tapi Pak Arjuna malah mengarahkan pistol ke putriku. Agak panikku pantas kan? Pak Arjuna, kau tertawa apa? Aku tertawa karena keluarga Salim kalian memang turun-temurun tidak paham omongan orang. Kau... Ayah. Pertama, Aliansi Biru kami tidak pernah setuju untuk menikah dengan keluarga Salim. Kedua, putrimu melukai istriku, aku membalas untuknya wajar saja. Ayah, kupikir wanita itu memakai barang palsu. Aku mengingatkannya dengan baik hati. Dia sendiri yang tidak sengaja terluka. Kalau begitu,
Ini semua cuma salah paham. Anak perempuan saya memang agak gegabah. Tak sengaja melukai istri Anda. Nanti akan saya hukum dia dengan tegas. Salah paham? Baik. Arjuna, Lepaskan Dewi. Kalau begitu, aku akan buka baju anak perempuanmu juga. Lalu buang ke jalanan. jangan. Lihat Dato, apakah ini masih salah paham? Kau ini keterlaluan. Kenapa? Wijaya, anak perempuanmu melukai istriku, itu cuma salah paham. Tapi kalau aku melakukan hal yang sama kepadanya, itu jadi keterlaluan? Jangan, Ayah. Kalau aku sampai dibuka bajunya, lebih baik aku mati aja. Arjuna, kalau menurutmu, apa yang kau inginkan untuk melepaskan Dewi? Kau mau uang atau pistol? Aku mau kalian berlutut dan minta maaf pada istriku. Arjuna, kau begitu menghina keluarga Salim. Apa kau pikir aku tidak berani melawanmu? Di wilayahku, berani-beraninya kau mengacungkan pistol padaku. Apa aku terlalu baik padamu? Keterlaluan. Bahkan jika engkau adalah raja lokal di Pantai Emas, lalu kenapa? Keluarga Salim dari kota utara juga bukan pihak yang bisa diremehkan. Jika engkau terus-menerus mengganggu, paling, kita akan sama-sama hancur. Sama-sama hancur, bagus. Aku lihat apakah kalian bisa keluar dari sini hari ini. Arjuna, kau serigala berhati licik, beraninya kau. Berani atau tidak? Percaya atau tidak, coba saja kau uji. Ini semua salah keluarga Salim, maafkan kami Pak Arjuna. Ayah, kenapa harus? Cepat berlutut, anak durhaka. Ayah, kenapa? Cepat berlutut, anak durhaka. Maafkan aku. Minta maaf pada istriku. Ibu, ini semua salahku, aku gagas mendidik anak. Kumohon maafkan dia. Arjuna. Sudahlah. Istriku baik hati, hari ini kami lepaskan kau. Pergi. Kau. Citra penghinaan hari ini akan kubalas suatu hari nanti. Kau tunggu saja. Oh ya, lepaskan bajumu. Lepas. Buka. Bajingan. Kenapa Arjuna demi si bajingan itu mempermalukanku seperti ini? Tidak bisa, aku akan balas dendam. Aku ingin Citra mati. Tenang saja. Citra menghina keluarga kami seperti ini, aku pasti akan membuatnya. Membayar. Citra, maaf. Awalnya aku ingin dengan pesta pahlawan ini kepada seluruh keluarga terkemuka di Pantai Emas mengumumkan bahwa kamu adalah istri pemimpin aliansi biruku. Tapi karena aku tidak ada, membuatmu dipermalukan oleh Dewi, si wanita beracun itu, dipermalukan. Bukan salahmu, Arjuna. Sejak aku tahu identitasmu, kamu pemimpin aliansi biru. Kamu nanti tidak bisa lagi seperti dulu menjagaku di sampingku. Kalau tidak, kamu ajari aku pakai pistol. Kalau aku sudah bisa pakai pistol, aku bisa ikut hadapi bahaya bersamamu. Citra. Arjuna, kamu mau apa? Bawa kamu pulang. Sekalian kasih lihat kejutan yang aku siapkan. Kejutan apa? Rasa nasi. Arjuna, kamu siapkan kejutan apa buatku? Serahasia ini. Nanti juga kamu tahu. Sudah, siap-siap lihat kejutan yang aku siapkan untukmu. Oke, Citra. Sekarang lihat kejutan yang sudah aku siapkan untukmu. Arjuna, kamu mikirin apa sih? Kok serius banget? Citra, aku lagi mikir. Nanti aku pasti beliin kamu rumah bergaya Eropa yang paling-paling cantik di seluruh Pantai Emas. Nanti lantai 1 jadi ruang tamu, lantai 2 jadi kamar tidur kita. Oh iya, di ruang tamu juga harus ada sofa gaya barat model terbaru yang kamu lihat di koran itu.
Aku juga mau lampu gantung kristal sama Gordon Beludro. Baik, selama Citra suka, aku pasti penuhi. Jangan muluk-muluk deh, Arjuna. Entah itu rumah mewah atau gubuk sederhana, asal itu rumah yang kau beri untukku, aku suka. Baik. Ini. Citra, aku ingin mengadakan pernikahan yang megah bersamamu. Nanti setelah menikah, tempat ini akan jadi rumah kita. Tapi ayahku, Citra, kamu bodoh ya? Setelah kita menikah nanti, tentu saja ayah akan pindah ke sini dan tinggal bersama kita. Jadi, Citra, menikahlah denganku. Nesel? Ayo semuanya, kemari. Pak Budi. Kalian ini... Ini adalah perhiasan yang disiapkan Pak Arjuna untuk Nyonya persiapan pernikahan gaun pesta, kain, dan juga bahan-bahan. Masih ada beberapa besok akan kami antar. Semua itu adalah persiapan Pak Arjuna untuk Anda. sih? Ya, soalnya di pernikahan nanti Anda adalah satu-satunya orang yang lebih tua dari Pak Arjuna, dan Nyonya satu-satunya orang yang lebih tua. Ini sudah seharusnya, apa masih ada masalah lain, Pak? Tidak ada. Kalau begitu saya suruh mereka terus mengangkut. Wah, itu sih aneh. Itu tahun sen-point. ayah. Ayah sudah larut begini, kenapa belum tidur? Dasar kau ini sebentar lagi menikah masih saja keluyuran tiap hari. Aku tidak, ayah. Aku baru-baru ini belajar pistol dari Arjuna. Arjuna bilang padaku kalau aku sudah bisa pakai pistol, nanti kalau ketemu bajingan kayak Rizky langsung ku tembak mati dia. Baik. Kamu ikut Arjuna bisa pakai pistol itu bagus. Ayo tada sayang. Ini untukmu. Ayah, uang sebanyak ini? Ini tabungan ayah selama ini untuk mas kawinmu. Dan pernikahan ibumu. Dulu, harapan terbesar ayah. Ada sudah miliar menikah. Besar tapi bahwa akhirnya akan menikah. Ayah malah jadi tidak tega. Ayah? Yang mau diculik Pak Wijaya itu cewek itu kan? Iya dia, guys. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Dasar tua bangka. Ayah, jangan coba-coba ganggu urusanku. Ayah! Sudah bangun. Wan? Kalian mau dekat buat apa? Ayahku mana? Apa yang kau lakukan pada ayahku? Bajingan, kau masih memikirkan orang lain. Lebih baik kau perhatikan dirimu sendiri. Dewi, kalau kau berani menyentuhku, Arjuna takkan membiarkanmu. Kau masih berani menyebut nama Arjuna di hadapanku? Kalau bukan karena kau, aku sudah jadi istri pemimpin Aliansi Biru. Kalau bukan karena kau, Arjuna juga takkan menyuruhku telanjang di depan umum hingga jadi bahan tertawaan. Dewi, sadarlah. Arjuna tak pernah bilang mau menikahimu. Sekarang kau jadi bahan tertawan, itu juga salahmu sendiri. Sekarang kamu jadi bahan tertawan, itu juga salahmu sendiri. Usiamu masih muda, tapi mulutmu lancar sekali. Sayangnya, kau telah menyinggung keluarga Salim kami. Seberapapun lancarnya mulutmu, aku akan mencabut semua giginya. Jangan. Berikan tang itu padaku. Hari ini, aku akan mencabut semua giginya sendiri. Jangan! Lepaskan aku. Ayah, kamu berani memegang pistol? Kalau hari ini kamu sakiti ayahku, aku buat hidupmu lebih sengsara dari mati. Jangan Tuan Bimis. Kalian lepaskan aku dulu. Hehe, gadis kecil. Kamu bisa menembakkan pistol? Lihat, tanganmu gemetar. Pistolmu ini ambil dari Arjuna ya. Kau?
Citra dasar perempuan brengsek, jangan harap bisa bohongi aku. Kalian cepat lepaskan pistolnya. King Mawasda, kalau Fro mendekat, wasin. Aku tembak. Pura-pura berani. Ayah, lepaskan aku. Cepat. Cepat lepaskan dia. Citra, Citra, lepaskan nadaku. Pak Budi. Arjuna. Citra. Citra, lepaskan anakku. Pak Budi. Arjuna. Arjuna. Citra di mana? Pak Budi. Saat aku tiba, Citra sudah hilang. Pak Budi. Jangan panik, aku sudah mengirim orang untuk mencari Citra di seluruh kota. Pak Arjuna. Sudah ketemu, yang menculik Nyonya adalah keluarga Salim. Keluarga Salim. Dewi. Wijaya. Kalian lagi? Arjuna, kamu datang juga? Arjuna. Bajingan. Mau kabur? Jangan harap. Berani mengarahkan pistol ke ayahku? Kamu berani mengancamku? Kuku ini putri keluarga Salim. Arjuna berani bilang, aku nggak sebanding sama kamu. Intinya sih karena kamu punya wajah memelas wajah genit yang menggoda pria. Sekarang juga aku rusakkan wajahmu. Gila, kamu memang gila. Intinya sih karena wajahmu yang terlihat lemah dan menggoda pria. Aku akan merusak wajahmu sekarang. Gila, kamu memang gila. Jangan. Jangan. Di mana? Di sana. Wajahku Arjuna, tolong aku. Berani-beraninya kamu main licik denganku. Kamu pikir aku akan sebodoh kamu? Aduh, Citra. Apa aku sebodoh kamu sampai mau ditipu? Dewi. Citra. Arjuna. Citra, Arjuna. Kamu baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit. Dewi. Dewi, anakku, Dewi. Arjuna, kau bunuh anakku. Biar kita sama-sama hancur. Aku takkan melepaskanmu. Kau kira aku akan melepaskanmu? Kau kira aku akan membiarkanmu? Semua yang kalian lakukan ini sahananya membuatku merasa bahwa melepaskan kalian dulu adalah sebuah kesalahan. Kem, kamu membunuh anak perempuanku dan sama sekali tidak merasa bersalah. Lalu saat kalian menyakiti Citra, kenapa tidak ada sedikit pun rasa bersalah? Dia cuman perempuan rendahan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan anak perempuanku yang kubesarkan dengan mewah sejak kecil? Wijaya, kesalahan ayah jika anak tidak dididik. Kematian Dewi pada akhirnya, semua karena kau sebagai ayah selalu memanjakannya. Jangan omong kosong di sini, Arjuna. Hari ini, kalau kau tidak mengembalikan nyawa anakku, aku akan menggerahkan seluruh kekuatan keluarga Salim untuk menghancurkan aliansi biru. Keluarga Salim. Sejak kalian menculik istriku, keluarga Salim sudah hancur di tanganmu. Kita pergi. Tuan, semua pos kita di Pantai Emas sudah direbut oleh Aliansi Biru. Apa? Tidak baik, Tuan. Ada kabar dari Kota Utara. Gudang gas senjata kita diledakkan oleh Aliansi Biru. Bagaimana ini, Tuan? Hancur. Semuanya hancur. Aduh, Tuan. Tuan, semuanya hancur. Arjuna, kamu terus-terusan melihatku. Apakah karena lukanya belum sembuh?
Hari ini kamu sangat tersantai. Hanya saja, aku agak gugup. Ada apa? Pak Arjuna, kita masih bisa gugup? Jangan mengolok-olok. Sudahlah, jangan lihat aku lagi. Acara pernikahan akan segera dimulai. Citra, jangan. Menyelamatkan kamu seperti menyelamatkan seorang kepala rumah tangga. Setiap hari mengurus ini dan itu. Mungkinkah kamu ingin mengurusiku seumur hidup? Ya, aku memang ingin mengurusimu seumur hidup. Jangan marah lagi ya. Aku ingin menikahi Citra. Aku bersumpah di hidupku ini hanya mencintainya satu-satunya. Ya. Aku ingin menikah dengan Arjuna, mohon Bapak mengizinkan. Baik. Arjuna, perlakukan putriku dengan baik. Baik. Dong baik-baik, sayang? Citra. Aku cinta kamu. Aku juga. Pak Arjuna, cium dong. Pak Arjuna. Cium dong, Pak Arjuna, cium dong. Wah,